sepaket gelisah-gelisah terus nanti ngobrol gitu ya yang penting ya Kang ya, jadi nggak cuma gelisah-gelisah doang gitu ya. Oke, baik kalau gitu. Nah, mau dengar juga kalau gitu dari Mbak Irma gitu ya. Mbak Irma sebagai perempuan yang berkarir gitu ya di Uniqlo, mungkin boleh cerita sedikit juga gimana sih sebenarnya pada akhirnya Mbak Irma ini katanya satu-satunya direktur perempuan ya di Uniqlo Indonesia ya. Dari berapa Mbak? Dari berapa tuh Mbak ditanya? Kita punya dua type of management ya, jadi yang Japanese sama yang local directors. Local directors ada 5. Ya, dan Japanese managementnya ada 3. Jadi dari total 8. Oh, dari 8 ya, satu-satunya adalah Ibu Irma. Nah, mungkin Bu Irma boleh cerita sedikit bagaimana sih kemudian Bu Irma kayak tadi yang Mbak Wita tadi cerita mendapatkan kesempatan kerja dan juga berkarir, pengembangan itu seperti apa dan di tengah-tengahnya tantangannya seperti apa? Kalau untuk kesempatan sih menurut saya memang fortunate enough menurut saya ya Uniqlo secara working culture sudah cukup inklusif gitu. Cuman memang kalau ngomongin rasio tadi di level top managementnya belum ya, jadi itu masih homework juga. Kalau ngomongin apakah challenging, I'm not gonna lie, it is gitu. Karena biar bagaimanapun kan proses decision making itu I personally think akan better kalau memang diverse ya Bu ya. Ada ya kerjanya, ada perempuan, ada laki-laki gitu. Dan karena saya minority, memang effortnya jadi harus lebih besar, sometimes double, sometimes triple. Tapi saya setuju sama Kang Jaja tadi. The point is speak up gitu. Karena jangan sampai sudahlah kita minoritas, kita dianggap juga yang paling nggak bersuara gitu, misalnya. Justru kita our voice has to be heard gitu kan. Dan di challenge itu sendiri, saya ngelihat justru life responsibility sebetulnya. Kenapa? Karena ini kan amanah ya. Sebagai top leader itu adalah amanah gitu. Dan kenapa saya bilang gitu? Karena di dalam bisnis sendiri itu female leadership kita banyak. Secara rasio itu di managerial level yang di bawahnya top management itu sendiri sebetulnya 61% itu perempuan kalau dari datanya HR. Nah, artinya di situ ada satu responsibility yang besar dari saya nih, terutama sebagai the only female director di situ untuk conveying menyampaikan dan juga memperlihatkan bahwa apa yang saya lakukan ini tuh sebetulnya meaningful gitu, powerful, impactful gitu. Jadi kalau saya bisa lakukan itu dan gimana sih caranya? Nah, macam-macam nih. Kalau di Uniqlo salah satunya tuh kita punya mentorship program. Jadi di situ mentinya sendiri nggak cuma perempuan sih, majority yes. Kenapa ya? Karena majority managerial level tadi ya banyak kan perempuan, tapi yang laki-laki juga ada. Gitu. Jadi menurut saya penting tuh di situ. I wish I have that kind of mentorship before I landed gitu ya in this position gitu. Tapi saya justru melihat pentingnya bahwa ini jadi sesuatu yang mandatory untuk kita bisa tadi seperti ngomongin suksesor gitu ya. Gimana caranya kita bisa invest in that? Kalau nggak dari sekarang kita juga invest in our time and energy juga untuk developing future leaders gitu misalnya. Itu sih mungkin kalau my own personal experience gitu ya. Tapi again untungnya dari global level memang sudah jadi satu direction untuk making sure diversity and inclusion culture di dalam the way we work. It's still a work in progress, I'm not gonna lie juga gitu ya. Kita masih banyak belajar, makanya nih dari sesi-sesi seperti ini looking forward untuk dengar best practices dari teman-teman seperti apa. Jadi harapannya ke depannya I can help to improve that condition better gitu untuk working environment di Uniqlo sendiri. Oke, baik. Jadi DNA ini is a journey ya, Mbak ya. Nggak bisa ya kayak harapannya segitu kayak oke, besok pasti udah terjadi gitu ya. Tapi nggak mungkin ya. Tapi harus ada perjalanan panjang yang dilewati. Nah, tadi udah di-mention juga, Mbak Irma mau denger loh sharing dari teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa ya menuliskan di post-it, insight, pengalaman dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh dituliskan di sana. Meskipun nanti kita juga akan ada sesi untuk Q&A. Oke, aku mau lanjut. Tadi dari Uniqlo udah cerita dari tantangannya apa yang dilakukan.
dari FWD juga udah cerita ya Kang Jaja dari tantangannya ada apa yang dilakukan. Boleh tahu nggak nih Mbak Wita dari IBCW, apa sih sebenarnya biasa kemudian dilakukan, apa yang sudah dilakukan IBCW kemudian untuk bisa helping the journey gitu ya, mendorong adanya budaya inklusif di tempat kerja. Ya, di IBCW kami menyediakan, jadi IBCW ini membership based organization, tapi kami juga terbuka terhadap perusahaan-perusahaan lain yang misalnya belum ready menjadi members untuk paling tidak mendapatkan support di dalam memulai DEI journey-nya atau mencapai kesetaraan gender di tempat kerja dengan melakukan berbagai hal gitu ya. Jadi bisa dimulai dari, kalau untuk members bisa dimulai dengan assessment, ada assessment yang dilakukan untuk melihat kondisi kesetaraan gender di tempat kerja gitu. Ada 10 fokus area di situ, mulai dari leadership commitment dan strategic direction sampai ke sudah seberapa sering atau apakah ada training-training yang dilakukan terkait dengan DEI atau workplace gender equality. Dari situ nanti kita akan lihat mana sih yang top 3 yang ada, bukan top 3, bottom 3 yang memerlukan dukungan lebih jauh untuk bisa mencapai perbaikan yang lebih baik gitu ya. Nah, di situ nanti kita akan membuat action plan, lalu dilakukanlah journey itu bersama-sama dengan member gitu. Jadi ada yang bisa lewat training gitu, ada yang lewat policy consultancy, lalu ada juga dari hasil riset-riset. Selain itu juga ada berbagai kegiatan ya, misalnya sharing platform seperti ini. Dan satu lagi yang sebetulnya juga jadi highlight dari kegiatan IBCW dengan para members dan kliennya itu adalah program Lelaki Turut Serta. Jadi kita ngomongin kesetaraan ini nggak cuma ngomongin tentang perempuan aja gitu, karena sebetulnya jadi berdasarkan obrolan kita di Lelaki Turut Serta batch pertama, sebetulnya para lelaki ini juga adalah menderitanya gitu ya, Esther, dengan adanya norma-norma gender yang sebetulnya tidak adil ini, sebetulnya juga nggak adil buat laki-laki gitu, karena ada norma gender yang misalnya bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan pencari nafkah utama gitu. Nah, hari gini ya pencari nafkah utama kan ya kali gitu Harga mahal gitu, sekolah mahal, sekolah anak mahal gitu, kan menjerat juga ya kalau misalnya mesti menjadi pencari nafkah utama dan harus bisa membiayai seluruh rumah tangganya kayak gitu. Nah, makanya dari situ kita kemudian terinspirasi ya untuk menciptakan platform untuk para laki-laki untuk mendiskusikan tantangan-tantangan yang dihadapi sehari-hari dalam menjalankan berbagai perannya, baik di ranah domestik maupun di ranah publik seperti itu. Nah, ini juga adalah salah satu male fellow-nya terpampang nyata ya. Terpampang nyata gitu. Jadi dia, Kang Jaja adalah salah satu champion yang sudah menjalani proses reformasi dengan sangat baik. Jadi nanti Kang Jaja bisa cerita sendiri atau sudah living testimony lah ya tadi ya. Nah, selain itu karena jadi itu satu ya tentang Lelaki Turut Serta. Lalu tahun 2022 kan pemerintah mensahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di tempat yang ada juga terkait di tempat kerja. Nah itu disitulah peran IBCW kemudian mensosialisasikan undang-undang ini, yang kemudian ada beberapa aturan turunannya termasuk Permenaker nomor 88 2023. Jadi membantu perusahaan-perusahaan memahami tentang apa pentingnya perusahaan juga perlu memahami tentang tindak pidana atau tindak kekerasan seksual di tempat kerja, dampaknya pada perusahaan bila tidak melakukan apa-apa, dan apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah satu dan kedua menangani kasus-kasus kalau ada. Nah, responsnya itu cukup baik. Dan jadi mulai ada yang dari nggak punya policy, kemudian punya policy, kemudian dari situ kita bantu bikin satgas, dan setelah ada satgas dibantu untuk gimana kalau ada pengaduan, apa yang harus dilakukan. Karena kadang-kadang
keren nih, aku satgas gitu. Tapi begitu terima pengaduan bingung, gue mesti ngapain, malah panik sendiri. Aduh, gimana gitu. Nah jadi kita bantu dan lengkapi dengan pengetahuan dan pemahaman serta beberapa referensi, misalnya kayak oke, kalau misalnya terjadi eskalasi siapa yang harus dikontak kayak gitu. Dan yang terakhir, Women Talent Network itu kita akan revitalisasi lagi ya. Jadi memberikan platform kepada para perempuan-perempuan ini untuk saling sharing, dan juga mudah-mudahan sih kedepannya kami juga ada cita-cita untuk bikin cross mentorship di antara perusahaan. Mudah-mudahan bisa segera tercapai. Amin. Oke, baik. Nah, aku udah dicolek-colek nih sama panitianya gitu ya. Jadi mau langsung ke pertanyaan terakhir nih, buat semua yang ada di sini ya, Mbak dan juga Mas. Nah, kira-kira tadi kita udah sharing banyak good practices yang kemudian kita bisa lakukan gitu ya untuk menciptakan budaya inklusif ini di tempat kerja. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada dari perusahaan-perusahaan yang berbeda atau ada yang datang sebagai seorang individu gitu ya, mewakili dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian apa sih kemudian starting point-nya? Mulai dari mana sih untuk kemudian kita bisa benar-benar menciptakan budaya inklusif itu di tempat kerja? Oke, mulai dari siapa ini? Mbak Irma mungkin? Kalau ngomongin mulai pasti semua jawaban klasik mulai dari diri sendiri ya. Cuma kan memang kalau ngomongin skalanya korporasi kita nggak bisa bergerak sendiri juga gitu. Tentunya butuh support dari ya manajemen. Kemudian kalau di level ya, global company seperti mungkin Uniqlo dan FWD, di tadi yang saya sharing di Uniqlo sendiri, lucky enough kita sudah ada policy dari globalnya sendiri yang memang memudahkan gitu kami di skala local market untuk implement. Kenapa? Karena artinya jadi bagian dari sort of KPI dari top management sendiri untuk melakukan apa yang sudah dimandatkan gitu oleh global policy tadi, sehingga ketika ini menjadi suatu yang compulsory harus dilakukan, kemudian juga di level global ada reporting dan juga ada disclosure yang harus dilakukan juga, itu sebenarnya menjadi suatu drive gitu ya. Tapi lihat PR besarnya adalah gimana membuat ini menjadi sesuatu yang not only just top to bottom type of directives, tapi juga lebih penting lagi adalah bagaimana membuat ini jadi sesuatu yang memang menjadi bagian dari bisnis proses yang memang berkelanjutan gitu ya. Dan itu masih